Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa yang kuliah pagi dan selamat sore untuk mahasiswa yang kuliah sore. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah online Sistem Informasi Manajemen. Pada perkuliahan kali ini akan saya bahas tentang nilai informasi dan kualitas informasi. Materi ini membahas tentang bagaimana nilai-nilai informasi itu ada di sebuah perusahaan dan apa saja yang mempengaruhinya. Ada 10 sifat nilai informasi yang akan kita bahas satu persatu nanti, dan begitu juga nanti ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas informasi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pada sebuah perusahaan. Apa saja sifat-sifat nilai informasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi itu? Nah, kita langsung saja masuk ke materi perkuliahan kita hari ini. Nilai informasi. Data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah informasi. Sistem pengolahan mengolah data menjadi informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi penerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Bila tidak ada keputusan, maka informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang secara sederhana sampai keputusan yang strategis dalam jangka panjang. Fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil data yang dimasukkan ke dalam dan pengolahan suatu model keputusan. Akan tetapi, dalam pengambilan keputusan yang kompleks, informasi hanya dapat menambah kemungkinan keputusan atau mengurangi bermacam-macam pilihan. Informasi yang disediakan bagi pengambil keputusan memberikan suatu kemungkinan faktor resiko pada tingkat-tingkat pendapatan yang berbeda. Informasi yang dapat ditangani atau dihasilkan dalam fungsi organisasi yang dapat ditentukan banyaknya sangat penting, karena sistem informasi memberikan informasi formal mengenai keadaan yang memberikan tingkat kemungkinan meramalkan yang lebih besar kepada pemakai, baik mengenai kejadian maupun mengenai hasil kegiatan, termasuk kegiatan pemakai sendiri dalam sebuah organisasi. Hal-hal yang dapat ditentukan oleh nilai informasi adalah manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan bahwa informasi yang digunakan untuk beberapa kegunaan sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu masalah tertentu dengan biaya untuk memperolehnya, karena sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya oleh satu pihak di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat yang ada pada sebuah nilai informasi. Ada 10 sifat yang ada pada nilai informasi. Ya, tentu saja sifat tersebut sangat mempengaruhi nilai informasi tersebut di sebuah perusahaan. Apa saja 10 sifat yang ada pada nilai informasi tersebut? Mari kita bahas. Sepuluh sifat nilai informasi. 1. Mudah diperoleh. Sifat ini menunjukkan mudahnya dan cepatnya informasi dapat diperoleh. Kecepatan memperoleh dapat diukur misalnya 1 menit versus 24 jam. Akan tetapi, berapa nilainya bagi pemakai informasi sulit untuk mengukurnya. 2. Luas dan lengkap. Sifat ini menunjukkan lengkapnya isi informasi. Hal ini tidak berarti hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai keluaran informasinya. Sifat ini menunjuk kabur dan karena itu sulit mengukurnya. 3. Ketelitian. Sifat ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi.
Dalam hubungannya dengan volume data yang besar, biasanya dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. 4. Kecocokan. Sifat ini menunjukkan betapa baik keluaran informasi dalam hubungannya dengan permintaan para pemakai. Isi informasi harus ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi. Semua keluaran lainnya tidak berguna, tetapi mahal mempersiapkannya. Sifat ini sulit untuk mengukurnya. 5. Ketepatan waktu. Sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui yang lebih pendek daripada siklus untuk mendapatkan informasi. Masukan, pengolahan, dan pelaporan keluaran kepada para pemakai biasanya tepat waktu. Dalam beberapa hal, ketepatan waktu dapat diukur. 6. Kejelasan. Sifat ini menunjukkan tingkat keluaran informasi yang bebas dari istilah-istilah yang tidak jelas. Membetulkan laporan dapat memakan biaya yang besar. 7. Keluasan. Sifat ini berhubungan dengan dapat disesuaikannya keluaran informasi tidak hanya dengan lebih dari satu keputusan, tetapi juga dengan lebih dari seorang pengambil keputusan. Sifat ini sulit diukur, tetapi dalam banyak hal dapat diberikan nilai yang dapat diukur. 8. Dapat dibuktikan. Sifat ini menunjukkan kemampuan beberapa pemakai informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama. 9. Tidak ada prasangka. Sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Dan yang 10. Dapat diukur. Sifat ini menunjukkan hakikat-hakikat informasi dihasilkan dari sistem informasi formal. Nilai informasi yang sempurna adalah pengambil keputusan diizinkan untuk memilih keputusan optimal dalam setiap hal, dan bukan keputusan yang rata-rata akan menjadi optimal. Dan untuk menghindari kejadian-kejadian yang akan mengakibatkan suatu kerugian. Akan tetapi informasi sempurna mungkin tidak ada. Dalam hal-hal demikian, perkiraan-perkiraan hasil sebelumnya mungkin dipengaruhi oleh informasi tambahan. Meskipun informasi tersebut tidak memberikan kepastian, informasi yang tidak sempurna sesungguhnya merupakan informasi dari uji petik atau sampling. Informasi ini tidak sempurna karena lebih banyak memberi perkiraan daripada memberi sesuatu angka yang pasti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kualitas informasi. Ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi kualitas informasi pada sebuah perusahaan, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan. Seperti apa 3 faktor yang mempengaruhi kualitas informasi tersebut? Kita bahas berikut ini. Kualitas informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Yang pertama, akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan atau noise yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk orang satu dengan orang yang lain berbeda. Misalnya informasi sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Demikianlah materi perkuliahan kita hari ini tentang nilai informasi dan kualitas informasi. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan materi yang lain. Jaga kesehatan terus, tetap semangat. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.